Oke, kita lanjutkan ada gangguan tadi ya. Jadi kita lanjutkan ke akar yang tadi. Jadi itulah ya konsultan pengawas masih ada tanggungan tanggung jawab dia ya. Seperti kalau di barang itu ibaratnya itu seperti after sale service atau masa garansi seperti itu ya. Semacam seperti itu. Sudah tidak dipungut biaya lagi dan bisa lewat tahun anggaran, nggak ada masalah ya. Di mana dia masih punya tanggungan sampai dengan BHST akhir gitu ya. Seperti itu. Dan itu dituangkan di sini kalau nggak dituangkan maka dia tidak jadi tanggungan gitu. Dan inilah juga akhirnya juga dituangkan nanti di SSKK-nya gitu ya. Di sini kita tambahkan di sini bahwa dengan tahapan pekerjaan pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan fisik sampai dengan serah terima pertama provisional handover pekerjaan konstruksi dengan ketentuan lingkup pekerjaan pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir tidak dipungut biaya kembali. Ini jelas dituangkan di sini. Mungkin kata-kata ini seperti kayak lebay gitu Bapak Ibu, ya, tapi buat saya ini untuk lebih menegaskan lagi saja Bapak Ibu. Dan ini buat saya penting gitu ya. Tapi silahkan ini opsional. Jelas ini sudah tertuang di sini bahwa ruang lingkup konsultan pengawas ya sampai BST akhir, namun sudah dibayar gitu ya. Seperti itu. Oke. Kemudian klausul nomor 12 adalah keluarannya. Di mana di sini adalah berdasarkan PP, Bapak Ibu ya, PP 16 2021 tadi, Bapak Ibu keluaran dari konsultan pengawas seperti ini. Ini yang utama di sini adalah surat pernyataan kelaikan fungsi bangunan gedung yang diawasi. Ini penting sebagai produk utama dari konsultan pengawas. Gitu ya. Kemudian laporan pengawasan harian, mingguan, bulanan, akhir termasuk uji mutunya. Nah, ini yang uji mutu ini Bapak Ibu ya. Penting uji mutu. Kemudian laporan akhir perencanaan kerjaan perencanaan. Kemudian berita acara pengawasan meliputi perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah kurang, serah terima pertama. Ini ya berita acara pengawasan. Kemudian hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, commissioning test, garansi dan surat jaminan peralatan dan perlengkapan mekanikal, elektrikal, dan sistem perpipaan pumplingnya. Kan ada bagian-bagian peralatan-peralatan yang mekanikal, elektrikal, ya. Itu kan ada bagian-bagian yang ada garansinya. Nah, itu dikoleksi di, menjadi bagian dari output pekerjaan ini. Bapak Ibu dikumpulkan sama konsultan pengawas. Gitu ya. Kemudian surat penjaminan atas kegagalan bangunan. Ini juga menjadi bagian produk penting dari konsultan pengawas. Ini Bapak Ibu ya, 6 produk keluaran dari konsultan pengawas yang mestinya ada di KAK. Kalau tidak ada di KAK, ya itu menjadi kurang tepat ya karena ini adalah semua diatur di PP-nya, PP 16 2021. Kemudian kalau kata-kata yang lain ini standar ya Bapak Ibu ya, peralatan ini sama dengan yang sebelumnya ya. Peralatan material personel pengguna jasa menugaskan jasa personel tim teknis instansi untuk melengkapi pekerjaan, untuk fasilitas hanya menyediakan ruang untuk rapat-rapat rutin beserta perlengkapannya, data dan fasilitas disediakan dan seterusnya. Ini ya, silahkan dibaca sendiri, ini standar. Kemudian juga peralatan dan material dari penyedia jasa konsultan ya, barang-barang yang disediakan seperti akomodasi ruangan, kendaraan roda 4, roda 2, alat kantor, komputer, peralatan lab, dan sebagainya ini adalah yang disediakan jasa konsultan. Kemudian lingkup kewenangan penyedia jasa adalah seperti ini ya. Lingkup kewenangan, lingkup dan termasuk segala prosedur dan birokrasi dalam instansi pengguna jasa dalam menjalankan lingkup pekerjaan. Kemudian jangka waktu di sini misalkan ini 120 hari ini tergantung ya dari pekerjaan konstruksinya ya, Bapak Ibu ya. Pekerjaan konstruksinya. Nah, ini Bapak Ibu yang ingin kita perdalam lagi di sini sharingnya adalah terkait dengan personil, terkait dengan personil. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini saya mengambil referensinya dari SE yang tadi kita sebutkan. Ini Bapak Ibu ya, SE-nya saya buka di sini SE-nya ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Bapak Ibu. Ini adalah SE PUPR yang saya jadikan referensi hukum dalam penyusunan tenaga ahli ya. SE 16 2022 tentang susunan tenaga ahli penyedia jasa konsultan pengawas konstruksi dalam Kementerian PUPR. Ya, jangan melihat dalam Kementerian PUPR-nya, tapi kita lihat menjadi referensi Bapak Ibu. Ya, menjadi referensi.
Banyak hal yang direferensikan di sini susunan tenaga ahli ya, termasuk tugas dan fungsinya lengkap Bapak Ibu, termasuk kualifikasi yang dipersyaratkan. Ya, sehingga dengan seperti ini menjadi sebuah referensi yang sangat kuat manakala kita diaudit gitu Bapak Ibu. Nah, gitu ya. Nah, ini juga nanti dalam video ini juga akan kita sharekan juga Bapak Ibu ya. eh HPS-nya, struktur HPS-nya seperti ini ya. Nah, struktur HPS-nya seperti ini, Bapak Ibu. Kita sharekan struktur HPS-nya. Nah, misalkan seperti ya ini ya struktur HPS yang standarnya seperti ini ya, di mana strukturnya ini adalah terdiri dari susunan tenaga ahli yang dalam SPPUPR itu. Ada 5 kelompok ya, 5 kelompok jabatan. Seperti yang tertuang di sini, Bapak Ibu ada 5 kelompok jabatan. Ya. Ini ya, susunan tenaga ahlinya. Kalau bangunan sederhana, ada cukup 3 kelompoknya tim leader, supervision engineer, ini saya besarkan ya. Tim leader, supervision engineer, atau quality engineer atau quantity engineer bisa jadi ini bisa salah cukup salah satunya saja. Dan HSE engineer, HSE itu adalah ahli K3 Bapak Ibu ya. HSE engineer jabatannya HSE engineer, orangnya adalah ahli K3. Gitu. Kemudian ini supervision engineer atau quality engineer atau quantity engineer cukup salah ini ya. Isinya ada 3 seperti ini. Kemudian kalau yang tidak sederhana isinya ada beberapa seperti ini. Ada 5 kelompok ya, tim leader, supervision engineer, quality engineer, quantity engineer, HSE engineer. Ini adalah idealnya dan ini nanti tetap disesuaikan dengan kemampuan pagunya, kemampuan keuangannya ya, Bapak Ibu ya. Bahwa itu dianggarkan berapa untuk konsultan pengawas, nah, gitu ya. Gitu. Kita berbicara dulu struktur susunan tenaga ahlinya ini. Bapak Ibu, saya mengambil dari sekali lagi saya mengambil dari SE ini ya Bapak Ibu ya. Nanti tentunya silahkan disesuaikan dengan duitnya gitu ya. Nah, tim leader eh, itu S2 seluruh bidang, bidang keahlian manajemen konstruksi. Kemudian pengalaman kerja profesionalnya adalah 5 tahun atau 60 bulan. Kualifikasi ahli media, SKK ahli bidang keahlian manajemen konstruksi atau ahli teknik bangunan gedung. Ya, seperti itu. Sekarang modelnya SKK tidak lagi pakai kode-kode kayak AR berapa kayak gitu, nggak lagi begitu Bapak Ibu, tapi jenjang, pakai jenjang-jenjang. Makanya jenjang nggak usah kita sebutkan lah seperti ini aja Bapak Ibu ya. SKK ahli bidang keahlian manajemen konstruksi atau ahli teknik bangunan gedung. Kemudian supervision engineer. Supervision engineer itu ada 4 jabatan di sini. Ada 4 tenaga ahli, Bapak Ibu, yang menjabat sebagai supervision engineer. Ada ahli arsitektur bangunan gedung, ahli arsitektur bangunan gedung, ya, pendidikannya S1, sipil, arsitektur, teknik arsitektur ya, bidang keahlian teknik arsitektur, ini sorry. Pengalaman kerja profesional minimal 5 tahun, kualifikasi ahli media, SKK arsitek media, ya. Kemudian ahli struktur bangunan gedung, kali ini arsitektur ini ahli struktur ya. Pendidikan minimal S1 di bidang keahlian teknik sipil konstruksi, pengalaman kerja profesional 5 tahun, kualifikasi ahli media, SKK ahli teknik bangunan gedung. Kemudian ahli geoteknik. Nah, silahkan ini menjadi salah satu referensi ahli geoteknik, pendidikan minimal S1, bidang keahlian teknik sipil geoteknik, pengalaman kerja profesional minimal 5 tahun, kualifikasi ahli media, SKK ahli geoteknik. Pokoknya kalau yang menjabat supervision itu semuanya Bapak Ibu ya media, Anda lihat di sini ya. Kemudian ini ngambil saya ada ngambil dari sini nih ya. Ngambil dari sini. Sip. Nah, ini ya. Anda lihat. Sorry, sebentar saya turun ke bawah yang bangunan gedung. Nah, ini ya. Ini bangunan sederhana, ini yang bangunan tidak sederhana. Ini saya mengambil contoh yang bangunan tidak sederhana sehingga nanti kalau Anda mau bikin konsultan KAK konsultan pengawasan bangunan sederhana ya tinggal menghapus saja bagian yang tidak diperlukan gitu. Saya membuat contoh yang versi lengkapnya Bapak Ibu ya. Saya ambil dari sini ya. Anda lihat perhatikan di sini Bapak Ibu ya.
Jadi kalau menjabat supervision engineer itu semuanya persyaratannya adalah 5 tahun pengalaman profesional ya, pengalaman efektif dan semuanya madya ya. Seperti ini ya, ahli struktur, ahli teknik, ahli struktur bangunan gedung, kemudian ahli teknik adalah SKK-nya ahli geoteknik, kemudian ahli mechanical, electrical dan plumbing itu SKK-nya adalah SKK ahli bidang keahlian teknik mekanikal atau ahli teknik plumbing dan pompa mekanik atau ahli teknik tenaga listrik ya, atau aja ini Bapak Ibu ya. Ini ya, bidang keahlian. Kemudian kalau yang jabatan kerja yang ketiga adalah quality engineer. Ada 5 di sini yang dipersyaratkan untuk bangunan tidak sederhana ya, 5 yang dipersyaratkan. Di mana 5 ini hampir mirip dengan yang supervision engineer. Kita lihat ada ahli arsitektur bangunan gedung, ada ahli struktur bangunan gedung, ada ahli geoteknik. Nah, ini yang tambahannya adalah ahli bahan bangunan atau konstruksi. Ahli bahan bangunan atau konstruksi. Kemudian 5 adalah ahli mechanical, electrical, dan plumbing. Yang membedakan adalah ada nomor 4 ini. Kalau yang 1, 2, 3, dan 5 kan sama dengan atas. Nah, bedanya apa? Bapak Ibu, bedanya. Jadi bedanya adalah jabatannya mirip Bapak Ibu ya, sama ya. Ahli arsitektur bangunan gedung, ahli struktur bangunan gedung, ahli geoteknik, ahli bahan bangunan atau konstruksi, ahli mechanical, electrical, plumbing. Sama Bapak Ibu, hanya saja di sini kalau yang di sini itu Bapak Ibu ya, sama-sama S1-nya cuma di sini cukup yang 2 tahun saja. Cukup 2 tahun dan ini ya, ini tingkatan kualifikasinya yang kita perhatikan di sini. Ahli arsitektur bangunan gedung sama ahli madya ya. Tapi kalau yang ahli struktur bangunan gedung, ahli geoteknik, ahli bahan bangunan, ahli mechanical, electrical, plumbing cukup 2 tahun saja. Jadi secara keseluruhan, yang namanya ahli arsitektur kalau bangunan tidak sederhana ada 2 orang. Satu yang pengalaman 5 tahun madya, satu yang pengalaman 2 tahun madya. Kemudian kalau ahli struktur bangunan gedung ada 2 orang, ya. Satu orang eh, satu orang pengalaman 5 tahun madya dan satu orang pengalaman 2 tahun muda, gitu ya. Ahli geoteknik juga gitu. 2 orang, satu orang ahli madya pengalaman 5 tahun dan satu orang ahli muda pengalaman 2 tahun. 2 tahun, gitu ya. Jadi dibutuhkan seperti itu. Ini adalah susunan standarnya. Sekali lagi rekan-rekan adalah susunan standarnya seperti ini. Bapak Ibu, rekan-rekan. Ya, sehingga nanti pun kalau kita membuat KK yang model seperti ini, kalau kita ditanya pun juga nyaman Bapak Ibu karena referensinya ada gitu ya. Ya, sekali lagi jangan melihat untuk internal PUPR-nya ya, kita melihat referensi yang dikeluarkan instansi pemerintah ya, hanya Kementerian PUPR yang mengeluarkan susunan tenaga ahli, belum ada lagi instansi pemerintah lain yang mengeluarkan referensi susunan tenaga ahli konsultan pengawas, gitu ya. Itu jabatan quality engineer. Kemudian quantity engineer itu adalah teknik sipil ya, teknik sipil, kemudian ahli muda 3 tahun. Ahli muda 3 tahun. SKK-nya ahli bidang keahlian manajemen konstruksi, MK ya, ahli manajemen proyek konstruksi. Di quantity engineer. Yang tidak sederhana seperti itu. Itu ya. Nah, kalau yang sederhana, ini saya bacakan aja Bapak Ibu ya. Anda lihat berbeda ya. Pengalamannya kalau ini rata-rata adalah 5 tahunan, ini satu kalau 1 7 tahun. Karena kalau orang yang sederhana, pengalamannya cukup 3 tahunan semua Bapak Ibu. Tim leader, ahli muda 3 tahun, ya, ahli teknik bangunan gedung atau ahli bidang keahlian MK, kemudian supervision engineer atau quality engineer atau quantity engineer itu cukup ini Bapak Ibu ya 3 orang, yaitu satu orang arsitek madya ahli arsitektur bangunan pengalaman 3 tahun, satu orang ahli struktur bangunan gedung pengalaman 3 tahun, ahli muda bukan madya ya, ahli muda, ahli teknik bangunan gedung, dan satu orang ahli mechanical, electrical, and plumbing, ahli muda pengalaman 3 tahun, bisa dari ahli keahlian teknik mekanikal atau ahli teknik eh, plumbing dan pompa mekanik atau ahli teknik tenaga listrik. Itu ya, cukup 3 dan ditambah dengan HSE. Sedangkan kalau yang teknik sederhana, ya itu quality dan quantity seperti ini. Ditambah tentunya adalah ahli K3. Kalau ahli K3, Bapak Ibu tidak ditentukan Bapak Ibu ya tidak lagi ditentukan bidang keahlian, persyaratan pendidikan, pengalaman, tidak lagi ditentukan seperti ini, Bapak Ibu, tapi melihat dari struktur yang diatur, Bapak Ibu, yang diatur di Permen 12 juga yang diatur di sini juga sama Bapak Ibu. Yaitu seperti ini. Kalau ahli ketiga, Bapak Ibu Anda bisa lihat ya, jasa konsultan pengawas atau MK, komisi personelnya untuk pekerjaan yang risiko tinggi
itu adalah ahli ketiganya adalah ahli utama ketika konstruksi atau ahli media ketika konstruksi pengalaman singkat 3 tahun. Kalau yang risiko besar atau tinggi. Kalau risiko sedang, maka yang dibesarkan adalah ahli media ketika konstruksi atau ahli muda ketika 3 tahun. Jadi kalau risiko kecil, Bapak Ibu, maka yang dipersyaratkan cukup ahli muda K3 konstruksi. Ahli muda K3 konstruksi. Seperti itu ya. Itu yang dipersyaratkan. Oke, itu tadi adalah susunan tenaga ahli yang bisa dipersyaratkan, Bapak Ibu. Sekali lagi, Anda tinggal sesuaikan, Bapak Ibu ya. Dan ini nanti tinggal menyesuaikan struktur HPS-nya. Ini Bapak Ibu, saya menyusun struktur HPS yang dengan remunerasi standar sesuai dengan Permen PU ini ya, sesuai Permen PU sorry, sesuai dengan eh, Kepmen PU 524 2022. Kemen PU 524 2022 tentang besaran remunerasi minimal tenaga kerja konstruksi. Saya menuangkan harga satuan di sini berdasarkan Kepmen PU 524 tadi. Nah, tentunya ini adalah idealnya karena di sini adalah minimal. Tapi kan ya kenyataannya tidak seindah teorinya kan gitu Bapak Ibu ya karena anggaran konsultan pengawas ya kalau kita nuruti pekerjaan yang bangunan yang tidak sederhana, kalau saya hitung-hitung berdasarkan Kepmen PU 524 dengan memasukkan katakanlah asumsinya 4 bulan gitu ya seperti itu Bapak Ibu. Ya, kalau kan ini saya isi 1 bulan misalkan. Nah, 1 bulan semua. Misalkan ini saya isi 1 bulan lah, katakanlah. Supaya ini kita bisa tahu per bulan itu kita butuh berapa kalau kita ideal seorang konsultan pengawas gitu ya Bapak Ibu. Kita lihat, kalau ini idealnya Bapak Ibu, per bulan, ya untuk bangunan yang tidak sederhana, itu membutuhkan 302.750.000 Bapak Ibu. Untuk remunerasi konsultan pengawas per bulannya. Kalau mengikuti Kepmen PU 524 tadi, Bapak Ibu. Per bulan loh. Nah, kalau pekerjaan konstruksi 6 bulan, 5 bulan. Nah, sekarang berapa? Wong pekerjaan fisik 5 miliar aja konsultan pengawasnya paling-paling hanya 200-300-an juta saja Bapak Ibu. Ya. Nah, bagaimana menentukan ini nanti? Ya silakan ada dua alternatif yang bisa kita tentukan di sini. Anda tentukan prosentase dibanding idealnya, itu ya, persentase dibanding idealnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Di tempat saya ini saya contohkan di tempat saya misalkan. Di tempat saya itu Bapak Ibu eh, pekerjaan ada paket pekerjaan konstruksi 4 bulan gitu ya. Anggarannya 230-an juta konsultan pengawas. Ya, pagunya 230-an juta gitu. Ya. Sementara kalau 4 bulan idealnya 1,2 M. Ya, sekarang tinggal alternatifnya cara menentukannya bisa dua cara. Yaitu bisa dengan seperti ini, Bapak Ibu, di mana 230 apa namanya 230 juta tadi dibagi dengan 1,2 idealnya, oh ternyata 19%, maka angka yang ini tadi, angka idealnya dikalikan 19%. Jadi 7 juta, 5 juta, 5 juta untuk menyusun HPS-nya sehingga totalnya tetap 230 juta. Jadi alternatif pertama adalah kita memilih seluruh jabatan tenaga ahli ini ada semuanya, gitu ya. Tetapi dengan penyesuaian remunerasi yang tentunya tidak sesuai Kemen PU lagi, atau alternatif yang kedua, Anda hapus-hapus sesuai dengan Anda hapus-hapus, kurang-kurangin jumlahnya, itu ya Bapak Ibu ya. Misalkan tidak pakai ahli geoteknik, ahli geoteknik dihapus semua, tidak pakai ini sudah dipakai seperti itu, ya, sehingga sedemikian hingga 230 juta. Ya, itu Bapak Ibu ya. Mana milih menghapus susunan tenaga ahli atau mengurangi susunan tenaga ahli tetap full tapi dikurangin. Ya, karena ini adalah nanti diseleksikan, ya kalau saya sih memilih susunannya full ya. Toh juga eh, konsultan kan tidak melihat rincian ini gitu. Dia taunya oh 230 juta misalkan gitu ya. Gitu. Ya sudah dia urusan dia. Sementing kita taunya adalah konsultan pengawas yang ditugaskan ya susunannya seperti ini, Bapak Ibu.
Ada berapa orang nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, 10, 11, 12. 12 orang. Gitu. Atau Anda memilih menghapus-ngapus, misalnya dari 12 orang tinggal 5 orang, tinggal 6 orang, disesuaikan dengan duitnya. Silakan. Itu adalah strategi kalau saya memilih seperti ini, Bapak. Ya, tinggal nanti tinggal kita melihat respon dari konsultan. Karena kalau mengikuti standarnya Kepmen 524 per bulan itu ya 300-an juta kalau ngikutin bangunan yang tidak sederhana, Bapak. Ya, seperti itu. Oke ya. Sekarang kita ke bagian yang ini. Di sini dalam KAK ini saya tambahkan tugas masing-masing tenaga ahli, Bapak Ibu. Di mana saya ngambil dari SE 16 tadi, Bapak Ibu, tugasnya tim leader. Ini saya tidak bacakan, tapi saya scroll-scroll aja, Bapak Ibu ya. Seperti ini tugasnya. Mengkoordinasikan seluruh tenaga ahli pengawasan konstruksi untuk setiap pelaksanaan pengukuran atau rekayasa lapangan yang dilakukan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dan menyampaikan laporan kepada PPK sehingga dapat segera diambil keputusan yang diperlukan, termasuk untuk pekerjaan pengembalian kondisi, pekerjaan minor yang mendahului, pekerjaan utama, dan rekayasa terperinci lainnya. Seperti itu dan seterusnya silakan di baca. Ini saya scroll-scroll aja Bapak Ibu ya. Ya scroll-scroll saja, silakan Anda bisa pause video ini untuk bisa mengetahui atau tinggal download aja formatnya. Seperti itu ada total 16 tugas tim leader ya. Maklum bayarannya paling mahal ya Bapak Ibu ya, tim leader. Kemudian tugas supervision engineer. Di sini Bapak Ibu totalnya ada 11 tugas di sini supervision engineer memeriksa kesesuaian antara gambar perencanaan dengan gambar pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kondisi di lapangan, memastikan penyedia jasa pekerjaan konstruksi menerapkan ketentuan keselamatan konstruksi, memastikan bahwa seluruh tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam pekerjaan memiliki SKK, gitu ya. Memastikan bahwa seluruh peralatan yang digunakan telah memiliki silo ya, surat izin laik operasi gitu ya. Ini penting diperhatikan. Kemudian juga memastikan surat izin operator ya, gitu ya. Kemudian memeriksa kesesuaian penggunaan material dan barang impor sesuai dengan formulir TKDN ya dan daftar barang yang diimpor gitu ya. Memastikan metode konstruksi dan hasil pekerjaan yang dihasilkan penyedia jasa pekerjaan konstruksi dalam sesuai dengan kontrak dan seterusnya ini ya. Dan terakhir, memeriksa dan menyetujui laporan teknis yang dibuat oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi. Laporan teknisnya. Dia pekerjaannya, ini Anda menjadi bagian dari pekerjaan supervision engineer. Quality engineer kerjaannya ngapain? Memeriksa, mengawasi, melakukan pengujian terhadap mutu. Namanya juga quality ya. Mutu proses dan hasil pekerjaan, material dan peralatan sesuai dengan gambar, spesifikasi, dan dokumen perubahannya. Seperti ini ya. Dan seterusnya memberikan dan seterusnya ini ya menyampaikan format laporan pengendalian mutu pekerjaan, pengujian hasil pekerjaan dan kriteria penerimaan pekerjaan, menyampaikan laporan hasil uji data mutu material, jumlah benda uji mutu dan mutu keluaran pekerjaan kepada tim leader, membuat rekomendasi kepada tim leader terhadap ketidaksesuaian mutu pekerjaan dan tindak lanjut penanganannya guna pencegahan ketidaksesuaian tadi. Dan terakhir, memberikan panduan di lapangan bagi personel penyedia pekerjaan konstruksi mengenai metodologi pengujian mutu bahan dan pekerjaan. Dia memberikan panduan di lapangan. Ini tugasnya quality engineer. Kalau quantity engineer kerjaan ngapain? Kerjaan dia adalah melakukan survei yang diperlukan untuk memeriksa pekerjaan dan volume atau kuantitas pekerjaan sebelum dan saat pelaksanaan pekerjaan, membuat catatan laporan harian tentang kemajuan pekerjaan di lapangan, serta selalu memberikan informasi tentang rincian pekerjaan pada tim leader. Dan seterusnya seperti ini ya. Kemudian membuat ringkasan dengan memperhatikan laporan penyedia jasa pekerjaan konstruksi tentang pengadaan material, jumlah pekerjaan yang telah diselesaikan, dan pengukuran di lapangan untuk dilaporkan kepada tim leader setiap hari setelah selesai kerja, gitu ya. Mengevaluasi prosedur perhitungan hasil pelaksanaan pekerjaan yang diajukan oleh penyedia jasa pekerjaan konstruksi, melakukan inspeksi dan monitoring lapangan terkait keluaran hasil pekerjaan, serta melaporkan secara tertulis pada tim leader. Membantu tim leader dalam pengukuran akhir secara keseluruhan dari bagian pekerjaan yang telah diselesaikan. Itu ya, ini pekerjaan dari uh, tugas dari quantity engineer. Dan terakhir ini tugas dari ahli K3-nya, HSE-nya, Health Safety Environment Engineer. Ngapain dia tugasnya, Bapak Ibu?
Melakukan pengawasan terhadap pemenuhan persyaratan aspek keselamatan konstruksi dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk mendukung terwujudnya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi. Melakukan pengawasan terhadap penerapan dokumen SMKK dan seterusnya nih ya. Bapak Ibu silakan di anu ya. Kemudian ini ya membuat dan memelihara dokumen terkait kesehatan dan keselamatan kerja, termasuk merancang prosedur baku dan memelihara borang atau catatan terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Terakhir, mengevaluasi insiden kecelakaan yang mungkin terjadi, serta menganalisis akar masalah termasuk tindakan preventif dan korektif yang diambil. Itu ya, Bapak Ibu. Kemudian yang terkait dengan ini silahkan, kalau saya cukup seperti ini aja Bapak Ibu ya. Dengan hitungan hari, tahap persiapan 1-10, tahap pelaksanaan, ini asumsinya kalau 120 hari ya. Kemudian tahap serah terima pertama adalah hari 110 sampai 120. Nah, ini penting dituangkan di sini, Bapak Ibu. Tahap serah terima akhir adalah hari ke 120 sampai BAST atau BAST PHO sampai 6 bulan, karena masa pemeliharaan 6 bulan. Dia kita tuangkan di sini, Bapak Ibu. Jadwal. Kemudian laporan-laporan, ini standar kalimatnya ya seperti ini, Bapak Ibu ya. Laporan-laporan. Nah, ini laporan akhir, Bapak Ibu. Ini kita menekankan kembali apa yang tertuang dalam klausul keluaran. Ya, surat pernyataan kelaikan fungsi, bangunan gedung yang diawasi, kemudian laporan pengawasan, berita acara pengawasan, hasil pemeriksaan kelaikan fungsi, garansi dan surat jaminan peralatan perlengkapan mechanical, electrical, dan plumbing, dan surat penjaminan atas kegagalan bangunan. Itu ya. Dan seterusnya ini, Bapak Ibu, jangan selesai. Itu ya. Oke, ini adalah Bapak Ibu contoh KAK beserta dengan HPS-nya yang bisa Anda tinggal download di deskripsi video berupa link Google Drive, dan insya Allah ini sangat membantu Bapak Ibu. Anda tinggal sesuaikan dengan kebijakan di tempat Anda masing-masing, kebijakan di tempat Anda masing-masing. Dan saya pastikan Bapak Ibu ya, dan pastikan kalau Anda membuat sebuah kebijakan di luar apa yang dicontoh ini, pastikan Anda memiliki referensinya Bapak Ibu. Kalau apa yang yang disusun ini Bapak Ibu, referensinya ada semua. Sehingga kalau diaudit pun, PPK menjawabnya juga mudah. Referensi hukumnya ada semuanya. Gitu. Jadi kalau Anda melakukan penyesuaian KAK ini, misalnya, apalagi kalau nauzubillah ya, Anda melakukan penyesuaian dengan pengantin Anda, ya Bapak Ibu, dan saya harap itu Anda tentunya, bukan saya harap, Bapak Ibu ya, Anda tidak melakukannya, karena mestinya ya konsultan pengawas ya seperti ini KAK-nya, gitu ya. Kalaupun Anda melakukan penyesuaian, paling-paling adalah penyesuaian tenaga ahli. Apakah itu bangunan yang tidak sederhana atau bangunan yang sederhana. Gitu saja penyesuaiannya. Selebih-lebihnya mestinya ya, Anda jangan ngurang-ngurangi ruang lingkup, jangan ngurang-ngurangi keluaran, rugi Bapak Ibu. Apalagi Anda ngeluarin yang ruang lingkup yang BST akhir tadi, ya rugi Bapak Ibu. Ya, kalaupun Anda melakukan penyesuaian, tentunya adalah penyesuaian yang terkait dengan susunan tenaga ahli saja. Kalau yang lain-lain mestinya Anda ikuti saja Bapak Ibu ya. Bapak Ibu ya, mari kita ikuti sesuai ketentuannya Bapak Ibu ya. Mari kita hilangkan kebiasaan-kebiasaan pengantin dalam proses seleksi ya. Karena Bapak Ibu, konsultan pengawas itu menjadi salah satu titik kritis keberhasilan suatu proyek konstruksi Bapak Ibu. Ya, titik kritis keberhasilannya adalah seberapa baik kita menyusun KAK dan seberapa baik kita menyusun HPS RAB untuk konsultan pengawas. Ya, sehingga RAB-nya ya seperti ini tadi Bapak Ibu. Tim leader, supervision engineer, ahli arsitektur bangunan, ahli struktur, ahli geoteknik, ahli mekanikal, ya seperti itu ya, seperti ini. Susunan dari uh, tenaga ahlinya. Sedangkan kan non personel bagaimana? Kalau non personel Bapak Ibu, Anda tinggal tambahkan sesuai kebutuhan. Kalau saya Bapak Ibu, seperti ini Bapak Ibu, kalau saya. Non personel ini saya kosongkan semuanya. Oh, ya, non personel saya kosongkan. Jadi ini tapi saya tuangkan di sini. Seluruh potensi dan realisasi biaya non personel yang timbul selama masa kontrak sudah termasuk ke dalam biaya personel. Jadi tidak dipertanggungjawabkan biaya non personelnya. Kita hanya mempertanggungjawabkan remunerasinya saja. Dianggap semua potensi-potensi non personel di sini dianggap jadi satu, sudah jadi satu tanggungan gitu. Wah, ini kasihan Pak, kalau yang sudah remunerasi kecil ini sudah dianggap jadi satu gitu.
Lebih kasihan lagi kalau itu ternyata sudah pagunya mepet, ditambahin dengan non personil, terpaksa dikurangi lagi dengan remunerasinya. Gitu ya, teman-temannya itu adalah penting. Itulah yang saya maksud tadi, penyusian-penyusian silahkan itu kebijakan di tempat Anda. Kalau saya contoh ya seperti ini, Bapak Ibu, jadikan satu aja. Jadi potensi-potensi nanti realisasi non personel itu sudah nggak dipertanggungjawabkan lagi. Yang kita pertanggungjawabkan adalah waktu penugasan ini, Bapak Ibu. Ya, waktu penugasan ini. Ya, ini ya Bapak Ibu ya, kalau ini harga ini saya ambil murni dari Kepmen 524. Jadi kalau tim leader itu ya 37.250, karena kan 5 tahun ya. Ahli arsitektur bangunan 5 tahun itu 28.750 ya, ini semua nih. Nah, 5 tahun ini 28.750 semua. Kemudian karena ini 2 tahun arsitektur bangunan, pengalaman 2 tahun, tapi media 24.250. Kalau ini pengalaman 2 tahun muda itu 21 juta Bapak Ibu ya. Dan herannya yang itu memang di Kepmen 524 tuh remunerasi minimal gitu. Apa ya mungkin kalau yang anu ya Bapak Ibu ya, kalau yang kondisi yang gede-gede ya itu ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Tapi ini aja saya hitung-hitung ya sebulan itu butuh 300 juta loh Bapak Ibu ya. Untuk bangunan tidak sederhana. Apa yang ada gitu jasa konsultan pengawas seperti sebesar itu ya, kita tinggal sesuaikan ya Bapak Ibu ya. Nanti silakan kebijakan di tempat Anda ya. Tapi yang jelas ini angka-angka standar yang memang harus saya masukkan untuk menjadi panduan Anda Bapak Ibu. Kalau ini adalah ahli muda 3 tahun 22.750 per bulan. Kalau ini ahli K3 Bapak Ibu, ahli K3 adalah 19.500.000. Seperti itu ya. Menyusun HPS-nya, semoga ini bisa bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Bapak Ibu ya, kerangka acuan kerja dan HPS konsultan pengawas konstruksi. Insya Allah ini bermanfaat buat rekan-rekan semuanya. Salam IKI, integritas, kompeten, dan inovasi.